Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulham Zainul Hakim. Saya akan memberikan materi paparan hasil survei penyusunan rencana tata ruang, identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Latar belakang, urgensi survei guna lahan Kota Bandung. Kota Bandung mengalami pertumbuhan fisik dan transformasi fungsi lahan yang cepat. Banyak pembangunan tidak sesuai, diperlukan data aktual sebagai dasar pengendalian pembangunan serta efisiensi anggaran pemerintah pusat menuntut perencanaan berbasis data yang akurat dan berorientasi prioritas. Teori perkembangan kota yaitu dua, pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan penambahan fisik dan perluasan wilayah, dan transformasi perubahan fungsi struktur internal kota untuk meningkatkan efisiensi penghuni terjadi tanpa perluasan fisik namun mengubah karakteristik kawasan. 4 tahapan proses transformasi, yaitu penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Penetrasi, fungsi baru mulai masuk, sedangkan invasi, fungsi baru meluas namun belum mendominasi. Dominasi, fungsi lama mulai tergeser, fungsi baru menjadi mayoritas, serta suksesi. Permasalahan tata ruang, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi pembangunan di Kota Bandung. Mulai dari ketidaksesuaian RT RW, minimnya data spasial, serta kurang sinkronisasi. Dampak ketidaksesuaian tata ruang, transformasi tak terkendali di Kota Bandung, baik dari sosial, budaya, ekologi, dan ekonomi. Konflik pemanfaatan ruang, tergerusnya kawasan, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan membengkaknya biaya infrastruktur. Urgensi intervensi pemerintah dalam guna lahan, peran strategis pemerintah untuk efisiensi manfaat sosial maksimal, yaitu peraturan zonasi, serta pemberian pengendalian izin, serta adanya penyediaan data efisiensi anggaran. Definisi operasional dalam survei. Konsep kunci yang digunakan dalam identifikasi guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Guna lahan, kegiatan, kesesuaian, dan ketidaksesuaian. Pengelompokan kegiatan penduduk, klasifikasi guna lahan dan aktivitas di Kota Bandung, baik blok perumahan, blok komersial, industri seperti pabrik gudang, kawasan pergudangan skala besar, RTH, ruang terbuka hijau, serta campuran seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan guna lahan. Karakteristik khusus Kota Bandung, memiliki kepadatan yang tinggi seperti 15.000 jiwa per kilometer, kawasan konservasi seperti Lembang, ekonomi berbasis UMKM, pendidikan dan pariwisata, dan rawan ketidaksesuaian koridor jalan nasional seperti Soekarno-Hatta dan Ahmad Yani. Tujuan dan sasaran survei. Baik, tujuan utamanya mengkaji dan menganalisis kesesuaian antara guna lahan rencana RT RW dengan kegiatan aktual perkembangan di lapangan, dan serta sasaran 1 dan 2, identifikasi karakteristik guna lahan existing dari setiap blok dan survei. Lalu kita ke ruang lingkup wilayah survei, mencakup 6 wilayah pengembangan, yaitu WP Bojonegara, Keres, Tegalega, Cibenying, Ujung Berung, Gede Bage, dan metode sampling. Baik, pelaksanaan target keluaran. Durasi mencapai 1 semester atau 6 bulan dengan 3 tahapan, yaitu persiapan 1 bulan, lapangan 2 bulan sampai 4 bulan, studio, serta keluaran di bulan ke-6 dan ke-5. Kelima dan ke-6. Tahapan persiapan yaitu pendekatan pelaksanaan langkah awal sebelum ke lapangan, pemahaman perumusan masalah, kebutuhan data populasi dan sampel, serta penyusunan perangkat survei. Tahap lapangan. Baik, kita mendapat pendekatan pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Survei langsung ke blok kegiatan di 6 WP tersebut. Etika seperti izin, kerahasiaan data, tidak mengganggu aktivitas warga. Pencatatan koordinat GPS, foto, dokumentasi kegiatan lapangan.
Tahap studio pengolahan interpretasi data dari data lapangan menjadi peta dan analisis spasial, pengolahan entry data, evaluasi, visualisasi, interpretasi, serta pola spasial transformasi. Manajemen dan organisasi tim, pembagian kerja sesuai wilayah dan keahlian. Misal, ketua tim bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan survei, koordinasi antar unit, dan pelaporan. Koordinator lapangan, ada juga enumerator, dan analisis GIS. Prinsipnya, pembagian wilayah kerja proporsional 6 PP. Serta ada manajemen data dan perizinan. Kebutuhan data dan proses perizinan survei guna lahan di Kota Bandung terbagi menjadi 3, data sekunder, data primer, dan perizinan. Kesimpulan, temuan 1, identifikasi guna lahan dan kegiatan di 6 WP Kota Bandung terbukti krusial. Sinergi antara data primer, lapangan data sekunder, serta kelancaran perizinan menjadi faktor penentu keberhasilan survei tersebut. Hasil survei menjadi dasar kebijakan tata ruang dan adaptif. Baik, sekian dan terima kasih. Survei ini adalah langkah awal menuju perencanaan kota yang responsif, berkelanjutan, dan akuntabel.